mendapatkan setiap selesai sholat fardu itu orang-orang akan melaksanakan sholat jenazah. Yang menjadi pertanyaan biasanya, ba'da sholat subhi wa ba'da sholatul asr, setelah sholat subuh dan sholat asar, kok bisa di sana melaksanakan sholat jenazah? Padahal ada larangan, setelah sholat subuh itu dilarang sholat, setelah sholat asar dilarang sholat. Yang dilarang itu sholat sunnah. Sholat jenazah itu maksudnya sunnah atau wajib? Wajib. Tapi bukan fardu ain, melainkan fardu kifayah. Berarti setelah sholat subuh yang dilarang adalah sholat sunnah. Sedangkan sholat jenazah termasuk dalam sholat wajib, walaupun kategorinya fardu kifayah. Kenapa kita tidak mau meninggalkan amalan ini? Ya. Man syahidal janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun. Wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani. Kila wa man qiratani qala mislu jabalain al-azimain. Ketika Rasulullah SAW memotivasi para sahabat menyebutkan bahwasanya siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyelatkan maka baginya 1 qirat. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah dan dia ikut sampai pemakaman dan menyaksikannya maka baginya 2 qirat. Lalu para sahabat bertanya apa yang dimaksud 2 qirat itu? 2 qirat itu semisal 2 gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain disebutkan gunungnya itu adalah seperti gunung Uhud. Ya, jadi pahalanya itu sebesar gunung Uhud. Dan insya Allah panjenengan akan menyaksikan bagaimana besarnya gunung Uhud. Ya, itu pahalanya luar biasa. Kalau panjenengan suruh mangku Jabal Uhud itu tetap nggak bisa ke ini. Berarti pahalanya luar biasa. Sholat jenazah itu biasanya apakah ada jenazahnya? Ada jenazahnya. Bahkan kenapa? Ketika di sana itu ketika kita akan melaksanakan sholat jenazah ada jeda. Ada jeda waktu dari sholat itu bukan berarti apa-apa karena memang perpindahan imam menuju ke jenazah. Ya, kalau di Mekah itu sekarang itu hampir mayoritas imamnya kan tidak di Ka'bah, tapi memang ada dekat Ka'bah itu. Di atasnya itu biasanya tempat untuk jenazah. Ya, itu nanti akan pergi dulu ke tempat jenazah baru, sehingga proses itu yang menggunakan, yang menjadikan jeda lama. Kalau di Madinah, ya sekarang itu di Madinah, imam di Madinah itu kan sekarang sudah berada di Raudhah. Sedangkan ya para jenazah itu adanya di Babu Salam, tempat kita kalau lewat, kalau seandainya ingin ke ziarah ke kuburan Nabi, ditaruhnya di sana. Maka ada jeda waktu untuk ketika imam itu berpindah, ya berarti tetap sholatnya itu di depan jenazah atau mayatnya. Posisi sholat jelas, ya. Kalau perempuan di mana? Perut. Kalau laki-laki di kepala. Paling enak itu ya laki-laki kepala keluarga, kalau perempuan itu ya yang mengandung, wis paling untuk biar kita ini. Tapi kalau di sana kan sudah banyak sehingga tidak harus tentukan di mana, di tengah-tengah sudah selesai insya Allah. Ya. Tata caranya niat membaca Al-Fatihah untuk takbir pertama, ya. Yang kedua takbir kedua itu membaca sholawat, ya. Selanjutnya takbir ketiga Allahumma gfirlahu warahmu wa'fu anhu, ini yang familiar di orang Indonesia. Sampai wa'fu anhu tidak apa, kalau misalnya hafal sampai ya wa min adzabin nar ahsan insyaallah. Selanjutnya takbir keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tufna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Tetapi biasanya di sana tidak dibaca. Maka akan panjenengan menemukan setelah takbir yang ketiga lama sekali, karena tadi bacaannya lama. Takbir keempat Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Banyak kalau di sana keempat itu tidak membaca apa-apa. Tetapi di Indonesia lebih familiar dengan menyebutkan, mengucapkan doa apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tufna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ini tidak masalah. Bahkan ada perdebatan terkait dengan takbir di dalam sholat jenazah, ya. Apakah takbirnya itu biraf'il yadain, dengan mengangkat tangan, atau memang hanya takbir tidak ada gerakan, ya. Ada
sebagian mereka itu mengatakan takbirnya itu tidak harus bertakbir tangan. Jadi kita banyak menyaksikan beberapa mazhab atau beberapa golongan ketika sholat jenazah mereka takbirnya hanya sekali, Allahu Akbar. Habis itu ketika Allahu Akbar, ya sudah, mereka tidak takbir lagi. Kebanyakan orang Syafi'iyah mereka itu bertakbir. Apakah boleh? Boleh, tidak masalah. Karena memang mereka mempunyai dalil sendiri. Ya. Taratun hilalun kan Rasulullah SAW yaf'al. Tarakahun nas idah menangkat taslim ala janab bisa taslim di sholat. Ya. Ini jadi Rasulullah SAW ketika sholat jenazah itu memang tetap salam ke kanan untuk seperti halnya di dalam sholat. Ya. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu tadi sedikit rangkaian terkait dengan sholat. Ya, saya sedikit mengulangi ya, sekedar penambahan ilmu saja, dan insya Allah hari ini merupakan hal yang terpenting terkait dengan bagaimana perjalanan ibadah haji kita. Insya Allah besok saya yang akan memandu terkait dengan kaifiyah haji, umroh dan haji dan perjalanannya insya Allah dari awal sampai akhir. Tetapi nanti hari ini Ustadz Dunal Fadil, Ustadz Muhammad Badawi sudah hadir. Monggo Ustadz faliyatafadhal ilaihi masykuran. Monggo Ustadz.